Assalamualaikum teman-teman, salam kenal di vlog pertama channel ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih judulnya gitu? Kenapa nggak bikin review mobil sungguhan dan serius dalam tanda petik ya? Jadi begini, ada beberapa alasan sebenarnya. Pertama, reviewer mobil yang kompeten sudah sangat banyak. Mereka boleh dibilang reviewer mobil yang sudah punya nama beken, dan bahkan saya pun termasuk yang menjadikan mereka sebagai rujukan juga. Sebut saja ada Mas Fitra Eri, ada Om Mobi, ya, dan Mas Ridwan Hanif. Ada spesialis seperti Mas Wahid dengan berburu mobil impiannya, atau Mas Sony dengan slogan mobil busuknya yang istimewa. Mereka semua punya perbendaharaan pengetahuan yang sangat lengkap sebagai referensi, baik dari pengetahuan spesifikasi, harga, jenis, sampai pengalaman mengemudi di mobil yang mereka review. Dan karenanya alasan pertama saya sekali lagi adalah bahwa saya merasa tidak memiliki cukup kompetensi untuk menjadi reviewer sungguhan. Kedua, umumnya reviewer itu membahas spesifikasi secara detail, membahas mobil yang segmennya banyak, kalaupun ada yang minor justru itu adalah mobil langka, mahal, bahkan masuk kolektor item. Nah, saya pengen ngangkat mobil minor yang oleh khalayak seringkali justru dihindari untuk dimiliki, lengkap dengan perspektif negatif dan fitnah yang melekat seperti noda membandel, sulit untuk dibersihkan. Jadi semoga kalian mengerti kenapa judulnya seperti ini ya. Review mobil paling subjektif. Catat, paling subjektif, karena yang ngomong yang punya, kadang cenderung fanatik dan sah saja untuk melakukan pembelaan publik, lengkap dengan alasan kenapa mereka bertahan dengan segala tantangannya itu ya. Suka-suka yang punya lah ya. Berikut kita membahas 5 fitnah versus fakta. Opel Blazer ini, atau ya, untuk seri 2006 ini disebut dengan Chevrolet Blazer, masuk ke Indonesia sejak tahun 96. Mobil ini tergolong canggih pada zamannya, hadir dengan dua varian mesin SOHC dan DOHC yang sudah injeksi. Padahal saat itu kebanyakan mobil banyak yang masih karburator. Nyaris tidak ada perubahan teknologi mesin sejak pertama kali diluncurkan hingga edisi terakhir tahun 2006 seperti di video ini. Hal itu satu sisi membuat pemiliknya memiliki pemahaman yang cukup untuk mempelajari mobil ini. Rentangnya panjang sekali dan akibatnya partnya juga masih sama. Konon mesin mobil ini rewel, namun sebenarnya lebih karena pada tahun itu teknologi injeksi tergolong baru dan saat mobil mengalami masalah kemudian ditangani oleh orang yang tidak tepat. Wajar kalau analisanya terkesan melebar kemana-mana dan mengorbankan banyak uang saat proses troubleshootingnya. Ditambah belum banyak bengkel yang berkecimpung di Blazer kala itu. 3. Boros. Nah ini klasik ya. Ada benar dan enggaknya juga sih, tapi itu kan tergantung dari perspektif pengukuran dan perbandingannya ya. Kalau dibandingkan dengan mobil yang memiliki cc lebih kecil, teknologi lebih baru, bodi lebih ringan, tentu gak apple to apple lah ya kan. Yang keempat, tarikan lemot. Nah ini mungkin buat yang biasa stop and go ya, karena Blazer sebenarnya memang kelas truk, mobil touring lengkap dengan desain gear ratio yang memang tidak dirancang untuk akselerasi spontan, sekali injek gas cengat. Yang kelima, selalu overheat baik temperatur mesin maupun penumpangnya. Ini dia, karena AC-nya sering problem. Nah ini juga serangkaian fitnah yang melengkapi deretan fitnah atas mobil ini. Padahal sekali tunjuk sekarang bisa dengan mudah didapati Blazer yang temperaturnya stabil sekaligus penumpangnya menggigil. Kita akan membahas tulisan tentang 5 alasan bertahan. 1. Pertama ya, saya realistis ya. Saya suka mobil besar, gagah sekaligus enak dipandang dan masih cukup layak parkir di mall karena menurut saya desainnya belum dimakan zaman. Masih ganteng lah bersanding dengan SUV yang lebih modern itu ya kan. Realitasnya saya merasa kemampuan saya ya masih di Blazer ini. Pajaknya pun relatif murah. 2. Alasan safety yang ini rasanya tidak terlalu subjektif ya. Soalnya data pendukungnya banyak sekali. Dari plat bodi yang tebal, yang kalau dibuka di tempat yang miring akan sangat terasa berat menahan pintunya. Beberapa kali case accident parah yang di share di grup, dan alhamdulillah rata-rata penumpangnya selamat dan baik-baik saja. Dari mulai ditabrak dari belakang sementara yang menabrak justru remuk, menabrak tiang listrik sampai tumbang, sampai yang terakhir kemarin viral case mobil yang rolling akibat pecah ban. Namun Blazer ini tidak mengalami hal itu karena ban pecah, bal join patah maupun baut roda lepas, layaknya ban kempes saja, nggak ngefek bro. Yang ketiga, nyaman. Nah ini
Menurut saya memang bukan hal mobil untuk balapan, meski dengan beberapa sentuhan penggemar ngebut, sebenarnya ada juga Blazer yang cukup gila buat ngebut ya. Tapi saya enggak, standaran aja. Nah, kalau sudah standaran gini, rasanya nggak ada lubang dan gelombang yang membuat driver jadi nggak punya teman kalau di perjalanan, alias seringnya ditinggal tidur dan nyetir sendirian. Yang keempat, meski belum tersedia fitur kekinian, tapi ini kalau sekarang biasanya jadi parameter mobil mewah loh. Lihat aja kalau orang review mobil, kadang nyebut, oh ini door trimnya masih hard plastik ya, nggak ada soft touchnya. Dashboardnya masih keras, jahitannya virtual, jahitan palsu maksudnya. Bisa dipahami sih, kan semua makin lama itu biaya produksi makin naik. Kalau Blazer ini door trimnya masih soft touch, ente lihat aja sendiri. Sampai ke handle-nya, seri ini disebut Samba LT, memang agak berbeda ya. Interiornya beige, leather seat, kemudian desain dashboard sama dengan Blazer luar. Gimana? Lagi-lagi subjektif saya ini. Yang kelima, soal maintenance ini. Karena sebenarnya ini Blazer kelima saya, sedikit banyak sudah cukup familiar dengan problem yang biasanya muncul, ditambah teman yang siap membantu di seluruh Indonesia, part relatif murah dan balah beberapa item lebih murah dari mobil Jepang. Cekidot aja lah. Nah, puaskan dengan pendapat subjektif saya. Terus kalau ada yang nanya, apakah ada kemungkinan ganti gitu ya? Pertama, menurut saya setiap orang pasti memiliki ekspektasi tertinggi yang dijadikan alasan untuk memutuskan kenapa akhirnya dia memilih ini atau itu saat membeli sesuatu, ya enggak? Misalnya untuk mobil ada yang menjadi ekspektasi tertinggi itu misalnya iritnya, partnya mudah didapat, harga jual yang stabil, dimensi apakah besar atau kecil, butuh MPV atau SUV, atau bahkan nyamannya dan tangguhnya. Nah, sejauh ini saya merasa ekspektasi saya itu di 5 hal bertahan di atas. Lantas kalau ditanya apakah ada kemungkinan ganti, ya bisa saja kalau nanti ekspektasi saya berubah seiring kebutuhan, seiring realita maupun kemampuan saya. Oke teman-teman, sampai ketemu di vlog saya selanjutnya ya. Lagi-lagi ini review paling subjektif, please jangan diambil hati. Setiap orang tahu memiliki ekspektasinya masing-masing dan itu harus dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.